Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya, dan semoga diberi kelancaran rezeki. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah kondisi dari suatu parts motor, yaitu sebuah busi, dimana untuk kondisi saat dibuka pada motor yang sudah digunakan, ini kondisi dari pembakaran di dalam mesin. Untuk warnanya seperti ini agak putih di tengahnya dan hitam di bagian pinggirnya seperti ini. Oke. Dan untuk jarak busi ini saya akan coba cek jarak standar dari sebuah busi. Oke, saya gunakan sebuah uler seperti ini, uler atau setelan dari celah busi. Saya gunakan ukuran 0,9 untuk standarnya. Oke, seperti ini 0,9, ini sesuai standar seperti ini. Oke, jadi tidak terlalu ringan maupun terlalu rapat seperti ini. Saya geser sedikit. Oke, dan di sini saya akan mengecek dari kondisi di bagian kerak businya ini. Oke, seperti ini. Untuk businya di sini kelihatannya, oke, ini BBM yang terbakar cukup bagus, karena di sini keraknya sangat kuat sekali dan melekat dengan baik. Ini berbeda sekali jika dipegang seperti ini timbul warna hitam. Ini baru dikerik seperti ini, hitamnya baru baru lepas. Oke teman, dan di sini untuk hasil percikan businya tadi setelah karena di sini kondisi busi ini masih kondisi baik atau baru, jadi untuk percikan businya di sini, di bagian sini. Ini saya pastikan di bagian sini untuk hasil percikan businya, dan tentunya biru dan fokus di bagian ujung elektrodannya sini. Dan ada beberapa bagian dari sebuah sistem pembakaran di dalam mesin yang mempengaruhi dari hasil pembakaran ke warna businya sini. Oke, di sini ada beberapa bagian yang saya akan coba cek atau lakukan pada motor yang ada pada produk Honda, yaitu motor injeksi. Oke, untuk motornya seperti ini, motor Scoopy Donat bermesin injeksi ISP, dan di sini sudah digunakan hampir sekitar saat penggantian busi ini digunakan sekitaran 1 bulan. Oke teman, untuk kasus dari motor ini sangat penting sekali jika dilihat dari kondisi motor ini. Jadi saat motor ini digunakan, untuk kondisi tarikan awal maupun tarikan penuh ini tidak bermasalah, tetapi di sini yang bermasalah adalah saat tarikan gasnya ini menengah, antara menengah ke atas, menengah ke bawah. Ini jika ditahan terjadi berbet atau sistem pengapian atau pembakarannya ini tidak stabil. Oke teman, di sini saya akan mengecek beberapa bagian pada motor ini. Yang pertama saya cek di bagian klepnya. Oke, di bagian celah klepnya. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya lihat celah klepnya. Karena untuk tenaga motor atau sistem pembakaran di motor ini ada beberapa kategori atau beberapa bagian yang saling berhubungan. Karena di sini untuk setelan klep ini berhubungan dengan tenaga atau kompresi di dalam mesin.
Jadi wajib dilakukan penyetelan celah klep pada sebuah motor metik. Untuk yang bagian atas atau celah klep yang in, ini bagian atas, dan sebelah sana bagian bawah. Oke. Di bagian sini setelah klep yang sebelah bawah, dan di sini sudah saya posisikan ke posisi top dari tanda pada bagian rantai mesin atau rantai kamratnya. Oke, dan saya setel celah klepnya untuk yang bagian in. Oke, untuk bagian in-nya ini saya setel di 0,10 mm. Oke, 0,10 mm. Oke, saya selipkan seperti ini. Oke, saya selipkan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini dalam kondisi dingin. Untuk penyetelan celah klep ini sebaiknya kondisi dingin atau kondisi di suhu ruangan. Ini supaya tidak terjadi perubahan celah saat digunakan, karena jika terlalu panas nanti hasilnya akan menjadi kendor jika sudah dingin. Jadi untuk setelan celah klepnya ini dalam kondisi mesin masih dingin, belum bekerja, atau kita diamkan sekitaran 20 menit sampai benar-benar suhunya tidak terlalu panas seperti ini. Untuk yang bagian in atau bagian yang ke manifold isap atau ke throttle body atau ke filter, oke, seperti ini, ke filter ini 0,10 untuk setelan celah klepnya. Dan untuk bagian yang bawah yang sebelah sini, oke, di bagian sini saya setel juga di setelan 0,10 yang bagian X nya ini 0,10 yang jurusan ke knalpot atau ke klep pembuangan ini. Oke teman, dan di sini untuk masalah dari sistem pengapian di motor injeksi mungkin bermacam-macam masalahnya, dan di sini saya akan melakukan pengecekan. Oke, yang pertama adalah pengecekan pembakaran, oke, pengapian, kemudian tenaga, dan di sini yang ketiga atau selanjutnya pengecekan campuran BBM dan udara, yaitu sebuah throttle body. Oke teman, dan di sini untuk beberapa bagian pada throttle body atau bagian di injektornya, ini banyak sekali sensor-sensor yang ada di dalamnya. Untuk yang pertama di sini ada beberapa sensor yang bisa kita lihat di bagian ada yang ulir yang hitam seperti ini. Ini biasanya untuk penyetelan dari putaran mesin atau jet screw. Oke, di bagian sini ada setelan dari sebuah skru yang hitam putih, hitam, ada strip kuningnya di sini. Ini ada setelan beberapa bagian. Di sini ada pair, kemudian ada bagian plus seperti ini. Dan saat kita gunakan pada posisi seperti ini, kita putar ke kanan seperti ini, biasanya mengurangi putaran mesin, dan saat kita putar ke kiri ini adalah menambahkan putaran mesin. Oke teman, dan di sini fungsi utama dari komponen ini adalah mengatur masuknya jumlah udara ke dalam ruang bakar atau input bagian di bagian yang ke mesin atau bagian ke ruang bakar. Di sini ada jurusan atau ada lubang pada bagian di sini, kita bisa lihat. Oke, ini adalah masuknya udara ke dalam lubang di bagian sini. Oke, nanti jurusannya ke sini. Oke, dan ada bagian yang terhubung pada salah satu di skrunya ini, yaitu bagian ice. Oke, di sini ada beberapa bagian. Di saat kita
gunakan. Ini ada bagian saluran yang masuk ke dalam, dari udara luar masuk ke dalam lubang sini, kemudian masuk ke bagian lubang sini, dan di sini ada sensor ice atau sensor dari jok. Saat kita putaran atau saat kita pertama hidupkan motornya, ini pada posisi gas naik sendiri, kemudian beberapa saat atau beberapa menit itu stabil lagi. Ini adalah fungsi dan cara kerja dari sensor jok yang berfungsi menyuplai atau mengurangi udara yang masuk ke ruang bakar. Jadi untuk BBM-nya di injektornya ini lebih boros atau lebih besar penyemprotan masuk ke dalam ruang bakar di motor injeksi. Jadi di sini injektornya ini lebih penyemprotannya full BBM ke ruang bakar dari injektornya ini, dan udara yang ada pada bagian di bagian udara luar ini diatur masuknya oleh sensor ice. Dan di sini saat tidak bekerja atau sensor ice-nya ini sudah tidak aktif, di sini bagian screw drivernya atau setelan angin-anginnya di sini ini kita bisa setel supaya putaran gas dari sebuah motor injeksi itu tidak atau stabil, tidak mati sendiri maupun tidak terlalu besar dari putaran mesinnya. Jadi kita bisa atur di bagian sini. Jika ke kanan ini posisinya menurunkan, dan jika ke kiri posisinya menaikkan. Oke teman, dan di dalamnya ini ada beberapa saluran atau bagian pada motor injeksi jenis Honda ini kebanyakan sama. Oke, untuk posisinya seperti ini. Dan di sini ada beberapa lubang. Ini ada 3 lubang seperti ini. Dan di sini ada 1 lubang bulat. Ini adalah yang normal atau dalam kondisi bersih. Dan jika tersumbat ini biasanya akan mempengaruhi zat dari BBM yang ada pada atau mempengaruhi dari masuknya udara ke dalam ruang mesin, atau percampuran udaranya mungkin lebih sedikit tetapi BBM penyemprotannya lebih banyak, atau kadang berbet-berbet, atau kadang bahkan sekali molor karena kurangnya campuran udara di dalam mesin motor injeksi. Oke teman, dan di sini untuk kasus motor ini saat di gas tengah atau posisi gasnya ini dinaikkan sedikit kemudian ditahan, ini ada berbet-berbet atau tersendat-sendat atau hilang tenaganya. Di sini saya akan mengecek bagian di jurusan ke sensor gas atau sensor TPS dari motor injeksi di sebelah kanan sini. Oke, di sini saya akan mengecek bagian ini dan bagaimana kondisi dari sebuah motor injeksi saat digunakan di posisi dinaikkan gasnya seperti ini, karena di sini langsung terhubung ke posisi sensor di TPS ini atau sensor throttle sensor position atau sensor gas pada motor injeksi. Oke, di sini saat diputar gasnya seperti ini, dan pada posisi di tengah sini ini terjadi merebet. Oke, atau percampuran BBM-nya ini kurang stabil atau bagaimana. Di sini saya akan mengecek karena di sini berhubungan langsung dengan sebuah sensor yang ada pada injektor ini. Jadi mungkin injektornya ini akan terganggu waktu penyemprotannya ataupun bagaimana. Dan di sini untuk bagian yang masuk ke kabel sensor ini diatur oleh sebuah ECU. Di sini ada ECU dari motor Speed Donat, Scoopy Donat, Scoopy tahun 2018 mungkin seperti ini untuk kondisinya. 2018 masih 2018 untuk kode di sini K93. Seperti ini. Ini diatur oleh sebuah ECU untuk yang jenis ISP. Ini Keihin, kode Keihin. Seperti ini.
Dan di sini saya akan mengecek dari kondisi sensor TPS ini. Kadang yang sering bermasalah di putaran gasnya. Ini kadang-kadang berbet atau tersendat-sendat, bahkan sekali molor. Digunakan untuk tarikan awal atau saat naik di sebuah tanjakan. Ini kadang motornya tidak mampu untuk menaikkan tenaga. Ini bisa dipengaruhi oleh sensor TPS. Ini saya akan mengecek. Saya akan mengecek kondisinya. Di sini saya siapkan sebuah volt digital. Ini saya arahkan ke 20K. Karena untuk di sensor TPS ini di dalamnya sama seperti potensio pada motor, pada elektronik, potensio sebuah elektronik. Tetapi di sini mempunyai resistansi 5K atau 5 kilo ohm. Oke, seperti ini saya cek di bagian atasnya yang tengah. Ini ada yang 3 pin. Ini saya pilih tengah dan salah satu di bagian pinggir. Oke, saya cek dulu bos. Oke, untuk sensornya di sini 4,96. Saya putar gasnya. Oke, saya putar gasnya. Saya sambil cek dari nilai resistansinya seperti ini. Oke, untuk nilainya menurunnya seperti ini, berurutan. Saya kembalikan lagi. Oke, ini untuk kondisi normalnya, nilainya berurutan 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 41, 42. Oke, tidak ada loncatan dan di sini untuk nilainya normal. Oke teman, dan di sini mungkin ada beberapa masalah saat kita gunakan. Mungkin saat kita tahan mungkin terjadi masalah tahan gasnya itu terjadi merebet atau mungkin tenaganya kayak tidak ngisi. Ini bisa disebabkan juga dari sensor TPS ini saat pembacaan di nilai resistansinya juga kurang akurat. Ini bisa disebabkan oleh beberapa bagian di dalamnya. Oke, di sini saya ganjal sebelumnya. Oke, untuk sebelumnya mungkin karena di sini motor ini sudah lama digunakan, mungkin sekitaran 5 tahun, dan di sini untuk bagian sini sensornya, sini sensor TPS ini sudah mengalami kendor atau kurang menekan pada bagian dalamnya. Oke, ini juga berpengaruh sekali terhadap motor yang kita gunakan. Oke, saat kita naikkan gasnya ini ada gerak-gerak seperti ini, mungkin nilai dari resistansinya juga akan meloncat-loncat, tidak berurutan, dan jadinya seperti kacau pada saat pembacaan di sensornya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Jadi di sini untuk beberapa masalah pada sebuah motor injeksi, kita bisa melakukan beberapa pengecekan di bagian
Oke, di bagian setelan klapnya sini, kemudian busi, dan kemudian beberapa sensor, terutama sensor TPS ini mengatur jumlah BBM yang masuk ke dalam ruang bakar atau ke dalam mesin. Oke, dan untuk kondisi motor ini sebaiknya mungkin saran saya diganti sensor TPS yang baru, karena untuk saat digunakan di putaran tengahnya ini pembacaan kurang akurat dari sebuah sistem pengapian atau tenaga di motor ini terasa tidak naik atau tenaganya berkurang saat ditahan gasnya. Mungkin posisi dari tarikannya itu kembali menurun atau motornya terasa mundur. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Like, mas.